Halo murid-murid, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau disingkat K3LH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton bertulang. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah ada yang tahu apa itu K3LH? Mengapa kita harus menerapkan K3LH dalam pekerjaan konstruksi? Atau bagaimana mengidentifikasi bahaya atau kecelakaan kerja? Serta aplikasi K3LH dalam konstruksi beton bertulang. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Adapun kesehatan kerja diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran lingkungan di sekitar tempat kerja atau masyarakat dan lingkungan. Kesehatan lingkungan berarti upaya untuk menjaga lingkungan, khususnya lingkungan kerja tetap sehat, terhindar dari kerusakan dan pencemaran akibat dampak dari sistem. Tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan semua unsur-unsur yang terdapat dalam suatu instansi atau perusahaan di mana dilakukan kegiatan kerja. Sedangkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua personil dan suatu instansi atau perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pihak manajer tenaga kerja dan orang-orang yang terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. Atau dapat diartikan pula tujuan dari ketiga adalah 1. Untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup telah wajib ditetapkan oleh pemerintah, harus dilaksanakan di setiap perusahaan untuk meminimalisasi kecelakaan di dalam lingkungan kerja. Adapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang berbunyi, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kecelakaan yang mungkin terjadi pada konstruksi beton bertulang adalah 1. Terpukul sesuatu atau terbentur sesuatu. 2. Terjatuh dari ketinggian, tergelincir, kaki terkilir. 3. Kemasukan benda baik melalui mulut atau hidung dan keracunan gas. 4. Terbakar. 5. Tertimbun pengecoran, tenggelam atau terprosok. 6. Terjepit. Dan 7. Terkena aliran listrik. Akibat kecelakaan kerja menimbulkan dampak negatif baik kepada pekerja maupun perusahaan seperti luka-luka yang dialami pekerja dan produksi perusahaan yang tertunda. Adapun mengapa kecelakaan tersebut dapat terjadi karena 1. Faktor manusia seperti tingkah laku yang sembrono, pengetahuan yang kurang, keterampilan yang kurang memadai, kelelahan atau kondisi fisik yang kurang sehat, mental yang labil atau stres, dan tidak disiplin dalam mematuhi aturan keselamatan. 2. Faktor alat-alat kerja seperti kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai atau tidak memakai alat pengaman. 3. Faktor lingkungan kerja, yaitu kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun untuk tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada konstruksi beton bertulang adalah dengan menggunakan peralatan perlengkapan penunjang K3, alat pelindung diri, dan memasang rambu-rambu peringatan. Adapun perlengkapan peralatan penunjang K3 yaitu pemasangan signboard ketiga yang berisi antara lain slogan-slogan yang mengingatkan perlunya bekerja dengan selamat atau signboard tentang peringatan berbahaya, memasang garis peringatan, menyiapkan tabung pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran, dan memasang pagar pengaman atau palang pada daerah konstruksi. Selanjutnya ada alat pelindungan diri
seperti baju kerja sesuai jenis pekerjaan atau jaket konstruksi, alat pelindung kepala yaitu helm pengaman yang berguna untuk menghindari resiko kejatuhan benda-benda tajam dan berbahaya, alat pelindung pendengaran untuk mencegah rusaknya pendengaran akibat suara bising di atas ambang aman seperti pekerjaan plat logam, alat pelindung mata yaitu kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan logam cair, bahan kimia, atau kacamata pelindung untuk pekerjaan menggerinda dan pekerjaan berdebu. Masker gas atau masker debu untuk melindungi pernapasan dari gas beracun dan debu. Sarung tangan untuk pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera lecet atau terluka pada tangan seperti pekerjaan pembersihan fabrikasi atau pekerjaan las. Sepatu keselamatan atau safety shoes untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan tersandung bahan keras seperti logam, kayu, atau pengelasan, safety belt atau sabuk keselamatan untuk mencegah jatuhnya dari ketinggian. Selanjutnya ada rambu peringatan yaitu peringatan melapor, peringatan berbahaya, peringatan zat radioaktif, peringatan zat beracun, peringatan mudah meledak, peringatan ketinggian, peringatan antar licin, dan peringatan bahaya api.